Prime, podcast for curious mind. Ada yang bilang bahwa kayaknya kayak yang sukses tuh anak-anak yang gak punya ayah tuh gak deket-deket banget sama orang tuanya gitu. Orang-orang yang gak punya ayah tuh banyak banget contoh-contoh keren gitu ya. Misalnya kayak ortunya cerai gitu. Tapi akhirnya anak broken home terpatahkan karena ada orang yang deket sama bapaknya sampai jadi wapres ya. Itu Iya karena Hai Sapieners, berjumpa lagi dengan FOMO Sapiens minggu ini. Hari Minggu yang luar biasa sekali panasnya. Betul, panas banget. Gak tahu ya, mungkin emang sepanas berita yang bakal kita bacain di pertama ini. Itu dia. Ya, update kondisi Palestina saat ini. Jadi di sana tuh masih belum stabil juga, Kaika. Kemarin Israel itu memblokir 7 truk yang membawa bantuan untuk warga di jalur Gaza. Lagi-lagi loh ini. Oke. Aduh, kurang babak belur apa gitu ya. Terus bantuannya aja diblokade gitu. PBB itu ngakuin ada lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina loh. Jadi banyak banget udah gitu. Iya, yang tinggal di mana? Yordania, pisah-pisah tuh Gaza, tepi barat, Suriah, Lebanon, Yerusalem Timur gitu-gitu. Tercerai-berai ya, yang sukses cuman jadi kayak DJ Khalid gitu lah ya. Oh iya. Ini juga Palestina sih, cuman bahkan sampai ada bantuan dari Indonesia, mie instan khasnya Indonesia, yaitu Indomie sampai diobrak-abrik sama warga Israel. Kayak mereka pengen banget nyobain juga, nggak tahu sih maksudnya. Apalagi di tanggal 15 Mei kemarin tuh, kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kan simbol yang muncul ketika semangka gitu kan. Kalau sekarang ternyata di 15 Mei kemarin tuh kunci. Ya. Terus abis itu muncul gerakan Block Out 2024. Itu sama nggak, maksudnya itu yang kunci itu berkaitan sama simbol yang dibawakan sama gerakan Block Out atau beda ya. Jadi yang simbol kunci itu memang tiap 15 Mei itu diperingati oleh warga Palestina. Iya benar. Karena jadi tuh ada sebutannya Hari Nakba. Peringatan. Jadi tiap tahunnya itu warga Palestina turun ke jalan megang salah satu peninggalan paling berharga lah yang dijaga dari banyak keluarga dari generasi ke generasi gitu. Jadi kunci rumah yang mereka tinggalin. Kenapa kunci gitu? Karena mereka udah selama 70-an tahun gitu diusir dari rumah, nggak pernah bisa balik. Sedih banget sih, we. Ini kunci rumah gue nih, aduh sedih banget sih. Gue nggak punya rumah nih. Ini tinggal kunci nih gitu. Gimana sih Ki? Ya ini benda gue yang paling berharga, gue udah nggak punya nih rumah gitu kan. Gitu. Itu tuh berbarengan sama gerakan yang rame di internet, di sosial media, yaitu Block Out 2024. Ini gerakan yang emang menggema banget karena ada salah satu TikTokers ya. Lagi-lagi TikTokers itu gokil banget sih, penggerak ya. Di Indonesia ada Pandawara Group, di dunia ada A Lady from the Outside ya. Dia menyuarakan untuk melakukan block out terhadap influencer atau selebriti yang tidak menggunakan sumber dayanya nih. Punya suara yang besar tapi nggak ikut ngebantu untuk siapa yang membutuhkan gitu. Khususnya untuk isu Palestina ini gitu. Betul, yang diem aja gitu. Bahkan ini dikutip dari Anadolu Agency. Dampak itu gede banget sampai Zendaya kehilangan 153.000 followers. Wah. Kylie Jenner kehilangan 540.000 followers di Instagram. Bayangin tuh. Setengah juta loh. Udah setengah juta sih. Kim Kardashian ini juga saudaraan nih, 780.000 followers. Beyonce 689.000. Rihanna juga makin gila, 100.000. Yang menarik dari gerakan ini sih kalau menurut gue tuh ternyata kalau sekarang kan, kalau kemarin tuh orang bilang rame cancel culture gitu ya. Sekarang kita rame-rame kayak ngeblok gitu kan. Jadi kayak ya udah gue unfollow lu nih gitu. Bahwa sebegitu besar sekarang sosial media dan follower itu ketika lu hidup dari follower gitu kan. Hampir di seluruh penjuru dunia orang tuh udah sadar kalau ini tuh udah gila-gilaan banget men. Israel ngegempur Palestina gitu. Oke lah, kita lanjutin nih di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Aika dan juga Eki. Kita masih lanjut lagi nih, kasakusuk RUU penyiaran. Aduh, rumusan undang-undang penyiaran. Ada apa lagi nih dengan DPR pengesah peraturan ini? BTW kan kita ini kan siaran ya. Terus tiba-tiba kan nanti kalau poin-poin yang sedang disoroti di RUU penyiaran ini, terus bisa-bisa nanti apa yang kita lakukan ini sampai bisa membatasi kebebasan kita dalam kebebasan pers misalnya, atau kebebasan berpendapat. Emang ada rumusan apa nih yang bikin kira-kira orang-orang jadi khawatir? Kan ada nih draft rancangan undang-undang penyiaran nih yang menuai keras lah dari banyak pihak, termasuk pegiat dan pelakon jurnalistik. Jadi revisi yang harusnya diharapkan bisa menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah kemunculan media-media baru berbasis digital. Tapi malah dikhawatirkan munculnya si RUU ini jadi pintu
masuknya pembungkaman pers kayak gitu. Nah, jadi apa-apa lagi mau diatur ya. Yang cukup utama disorot tuh dan muncul kritikan adalah pasal melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Jadi kalau ada kasus-kasus semacam polisi-polisi yang nembak kayak kemarin gitu, jurnalis bisa sejauh apa ya itu? Jadi dipertanyakan kembali ya. Ya kemarin juga banyak banget yang influencer yang dikirimin sama salah satu channel gitu yang emang concern sama penyiaran media gitu-gitu ya. Itu ini Mas tolong ini draft RUU penyiaran ini sangat meresahkan gitu. Salah satunya ke DM gue juga gitu. Terus gue baca waduh. Kalau dari sisi jurnalistik itu juga yang dikhawatirkan adalah bagaimana mereka akhirnya punya jalan untuk membungkam mulut-mulut ini yang banyak berkoar-koar kayak gue gak tahu ya. Yang paling bersuara kan kayak semacam Tempo gitu-gitu tuh. Iya, yang bikin podcast, yang bikin liputan mendalam, yang itu jarang. Maksudnya nggak banyak tuh media mainstream melakukan itu kan. Sekarang tuh kan kayak ya udah clickbait aja lu dapat informasi mana cepet-cepetan nih gitu. Iya kan? Iya, apa jangan-jangan kayak tetap yang berita minggu lalu bahwa kita jangan sampai ada orang toksik di pemerintahan, tapi yang dari luar-luar yang ngawasin juga termasuk jurnalis-jurnalis ini kita kondisikan untuk tetap bisa bikin kita satu koalisi. Menarik juga nih ya punya ya analisisnya ya. Mau gimana? Mau kemana kita ini sebenarnya? Hey. Kalau sekarang di dunia digital yang katanya informasinya katanya nih, apalagi kan pemerintah kita pengennya hoax tuh harus diberantas, inainu derasnya arus informasi. Di satu sisi kita mau mendapatkan informasi yang utuh kan biasanya lewat laporan jurnalistik investigasi gitu-gitu kan kita dapat informasi yang holistik gitu kan, yang nggak cuman di permukaan doang nih. Sama aja dengan membatasi akses informasi buat masyarakat nggak sih? Betul. Ya, gini aja deh. Ini kan katanya sampai bahkan ke depannya kalau semuanya terjadi, Bu, sosial media itu bisa aja kayak dipegang sama KPI gitu-gitu. Kayak maksudnya kalau lo megang yang satu media kita rasa kok ini masih lolos-lolos aja ya. Maksudnya kayak ini masih penyiaran yang wadidaw gitu di TV kan banyak sekali ya, bahkan kemarin juga ada protes di bioskop, kok bisa ya salah satu film yang ya ceritanya sebenarnya tragik dan ini mengeksploitasi salah satu korban lolos sama tim penyiaran, terus lo udah dikasih amanat untuk ngawasin yang lain gitu, kayak multitasking. Karena pekerjaan sebelumnya pertama dimandatkan itu bagus banget, excellent. Akhirnya kita kasih lagi nih, kayaknya lu bisa punya peluang buat nambah lagi nih gitu. Nah emang gimana sih rating si pengawas itu gitu tuh sejauh apa gitu. Terus nah kalau yang jurnalis ini tuh siapa yang ngawasin ntar? Kan nggak boleh ngomong ini ngomongnya terlalu kasar buat pemerintah, boleh diganti. Kalau kemarin kan concernnya mereka terhadap audiens ya, terhadap rakyat. Apa ini akhirnya juga mikirin, kamu juga harus mikir dong perasaan pejabat. Masa kamu kritik bahasanya kayak gini, gantilah gitu. Nah tadi yang soal RUU penyiaran gitu ya, kan bentar lagi DPR kan harusnya farewell ya. Karena ini kan betul, bentar lagi farewell. Iya, sebelum lu akhirnya beli Jeko dan akhirnya ngasih sambutan terakhir gitu-gitu, lu kan harusnya ngasih impresi yang terbaik di kantor itu, yang kliennya adalah rakyat, yang nggak bikin orang tuh nyesal nggak milih lo lagi gila gitu. Orang ini udah nggak menjabat lagi, kita sedih banget. Kayaknya kalau kayak gini kok lu makin menyebalkan ya di akhir masa itu loh. Selain tadi RUU penyiaran yang draftnya bikin kita kesel ya gitu ya. Ini juga banyak banget pekerjaan yang numpuk, masih banyak puluhan RUU yang masih belum disahkan kayaknya dah. Banyak banget, jadi dari prolegnas yang berapa tuh 40-an something gitu kan yang harusnya kelar gitu udah deket-deket akhir masa jabatan, ternyata tuh nggak kelar-kelar. Kalau ada yang lebih penting kenapa ini harus muncul duluan gitu ya nggak sih Kak? Kayak gue yakin banyak banget RUU yang lebih urgent deh gitu untuk disahkan. Komplainnya orang-orang ya, maksudnya dari beragam latar belakang, misalnya kayak kelompok jurnalis nih melihat bahwa ini dari Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia misalnya, dia bilang beberapa pasal dalam draft terakhir RUU penyiaran kan masih dibahas memang, dan ini bisa merugikan dunia pers bahkan publik. Nah salah satunya komentar dari Ketua Dewan Pers misalnya Nini Rahayu juga penolakannya nih terhadap RUU penyiaran. Dia bilang kalau Dewan Pers itu menolak draft RUU penyiaran karena dianggap nggak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk
dapat informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia Corruption Watch juga bilang nih, Mas Diki Anandia, harusnya pemerintah tuh udah harusnya mendesak lah DPR buat segera membahas RU yang selayaknya jadi kebutuhan rakyat gitu, yang dibenerin lah kayak Omnibus Law kemarin, Cipta Kerja. Iya benar. Yang tadi gue sesalin tuh yang soal itu, kalau misalnya jurnalisme investigasi itu sampai dilarang gitu penayangannya gitu kan, itu kayak, hey itu kasta tertinggi produk jurnalistik ya gitu, kayak masa lu mau larang? Ya maksudnya ngaruhnya bukan cuman ke jurnalisnya doang kan, tapi kan itu buat masyarakat dapat informasinya jadinya nggak utuh gitu. Pemerintah bakal bilang, kan saya sebagai presiden juga kemarin di tahun lalu udah tanda tangan supres buat segera dipercepat itu. Kayaknya emang bener nggak cukup cuman tanda tangan gitu. Action apa nih dari seorang presiden yang punya power lebih gitu untuk bikinin itu jauh lebih. Karena kan nggak cuman DPR-nya doang yang akan segera farewell, tapi ya si Bapak yang sudah menjabat 2 tahun ini dan akan balik ke Solo gitu. Jadi sebelum balik ke Solo, ayolah turunnya tuh bukan cuman ke CFD kayak kemarin ada Malik The Essential gitu. Dikoordinasikan ke DPR gitu. Itu sih. Ya mungkin nanti ya kita lihat aja ya. Kalau gue lebih pengen lihat nanti yang collab di pemerintahan berikutnya tuh kayak apa sih. Jadi kayak bener. Dengan koalisi DPR yang sangat gemuk yang pro gitu kan, dibandingkan yang jadi minoritas di Senayan, terus collab dengan presiden. Dan itu nanti relate sama apa yang kita bahas di segmen selanjutnya nih ya. Iya. Di bulan Mei ini jadi bagian dari sejarahnya bangsa Indonesia adalah kerusuhan Mei 98 ya nggak sih? Kerusuhan Mei 98 ini 26 tahun. Tepat kerusuhan 26 Mei tahun. 98. Wah gokil. Gue jadi salfok juga. Anak-anak kelar 98 tuh udah umur 26 ya. Gue tuh selalu ngerasain tuh kayak 12, 10 atau anjir udah lama banget kan, 2 dekade tambah 6. Aduh. Tapi lu udah lahir belum nih 98? Pas Mei. Udah. Gue masih 2 tahun sih gitu tuh ya. Wah, berarti masih belum ada memori apapun soal ini ya? Iya, gue nggak ingat apa sih. Cuman dulu tuh 99 masih ada bekasan ITC yang kebakar gitu. Jadi gue kayak masih ada ingatan-ingatan tipis gitu. Gue tuh ada memori yang lama banget. Kayak ini tuh gue kayaknya masih digendong juga sama orang tua gue. Gue kayak ngeliat sekitaran tuh banyak orang rusuh dan ada api-api gitu di gedung. Apakah itu umur 2 tahun dan itu kejadian 98? Karena gue di Jakarta sih. Nyokap gue tuh selalu ngerasa kejadian itu tuh sangat excited untuk diceritain berulang-ulang, dan gue harus pura-pura sosok excited juga karena seakan-akan gue belum pernah denger gitu. Jadi iya dulu tuh pasar yang kita pakai buat jualan itu tuh udah hangus, dibakar orang ruko-rukonya yang ada tulisan-tulisan toko-toko kelontong gitu-gitu kayak milik ya kaum ras tertentu. Terus kayak kan gue kan adalah orang yang emang sempet dititipin ke salah satu tetangga di situ, dan dia juga teman-teman Tionghoa kan. Terus itu juga kena rumahnya itu, terus dia nyebutin lah nama tetangga kita. Mei 98 tuh penurunan seseorang sampai jeblok ke rakyat-rakyat tertentu gitu. Karena di 98 tuh dari awal Krismon kan itu kan. Betul, Krismonnya juga. 96 97 Krismon, krisis moneter gitu. Yang Mei 98 itu kan dari Jakarta terus ke banyak daerah di Indonesia kayak di Solo. Gue nggak tahu itu sampai nyebar ke kota-kota lain. Nyebar di kota-kota lain. Jadi nggak cuma hanya nggak hanya di Jakarta aja, tapi kayak Solo, Medan, Palembang, Surabaya. Itu juga karena tadi berkaitan sama diskriminasi ataupun etnis tertentu itu tadi gitu. Makanya terus kan waktu itu diawali sama demo mahasiswa kan, ini Trisakti kan waktu itu kan 98 di Jakarta. Nah itu yang sampai sekarang tuh kasusnya belum selesai tuh. Perjuangan kita kan percaya juga sama pengadilan yang buat apa kita bayar pajak ngasih gaji ke mereka kalau sampai hari ini belum tuntas tuh gitu. Total itu kerusuhan Mei 98 itu menelan korban jiwa 1.100-an orang. 1.100-an orang. Setidaknya tuh 85 perempuan etnis Tionghoa dilaporkan mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi kayak trauma dari para korban yang sampai sekarang belum tuntas, belum ada titik temunya. Dengan tahun ini 26 tahun gitu lahir dari kerusuhan Mei, terus lahirnya reformasi. Gimana nih kita mau melihat masa depan dan kelanjutan penuntasan kasusnya ya kan? Makanya kita pengen ngobrol nih bareng sama Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Rozi Brilian. Mas Rozi, memaknai 26 tahun reformasi dari Kontras nih, apa maju kah, stagnan kah, atau makin mundur? Ya kalau kita sendiri sebetulnya meresponnya hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tapi memang tahun ini jauh lebih
parah gitu ya kerusakan agenda reformasinya gitu. Jadi kalau ditanya tadi apakah maju, stagnan, mundur, kami sudah melihat tren kemunduran demokrasi, kemunduran agenda-agenda reformasi itu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun sebelum ini gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya berkaitan dengan agenda reformasi ini kan di situ ada misalnya pemberantasan korupsi kolusi nepotisme, kemudian juga ada juga faktor-faktor lainnya gitu ya yang akhirnya kita sampai pada tonggak reformasi ini. Tapi agendanya kalau kita lihat dan ukur satu-satu lewat parameter-parameter tren hari ini itu nggak ada yang berhasil. Kita sih melihat bukan sebenarnya memang gagal total gitu ya. Jadi bukan mengalami kemunduran lagi. Terlebih satu poin lagi misalnya soal kan kita tahu bahwa salah satu agenda reformasi yang memang mengamandatkan langsung gitu ya agar salah satu agendanya meminta agar Soeharto beserta kroni-kroninya itu diadili gitu. Tapi kan kita lihat hari ini justru menantunya yang langsung menjadi presiden dan itu tentu saja salah satu parameter paling signifikan dari jatuhnya tumbangnya agenda reformasi. Mungkin begitu kali Mas Eki dan Mbak Aika. Udah ada bayangan belum sih kalau nanti ke depannya gitu ya ketika terjadi pergantian pemerintahan baru gitu sementara kita tahu bahwa yang nanti memegang tampuk kekuasaan adalah yang terlibat gitu gimana? Itu dia yang kita khawatirkan gitu kan. Itu memang kan salah satu bentuk tuntutan dari agenda reformasi itu kita minta satu akuntabilitas. Terlebih ketika ada dalam masa transisi sebetulnya aktor-aktor yang terlibat dalam kejahatan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ya, penghilangan paksa, Trisakti, Mei dan lain-lainnya itu harus diadili, diseret ke muka persidangan terlebih dahulu baru kemudian dia boleh kita pilih dalam pemilu misalnya gitu. Tapi kan ini kan belum pernah ada. Nah, kalau prediksi ke depan, bisa dibilang kita akan side back ke zaman otoritarianisme Orde Baru. Kenapa? Karena tanda-tandanya pun saat ini semakin terlihat. Bukan hanya civil society misalnya. Jurnalis itu juga akan sangat terimplikasi oleh berbagai tendensi atau tren yang ada. Belum berkuasa saja sebetulnya era kepemimpinan yang baru ini, itu terlihat sekali watak otoritariannya. Bahkan kemarin misalnya gitu ya, dalam salah satu wawancara di salah satu forum internasional misalnya, ketika ditanya ada tuduhan, ada dugaan bahwa demokrasi akan mundur di zaman kepemimpinan Presiden Prabowo, jawabannya pun tidak clear gitu ya. Bahkan malah menuduh balik bahwa mereka tidak tunduk pada organisasi atau NGO yang melakukan kritik. Kan sebetulnya tinggal dijawab gitu kan, keraguan-keraguan soal kemunduran demokrasi ini, bukan justru malah resisten dan mengkritik balik gitu. Itu yang saya mau bilang bahwa memang horornya sudah kelihatan nih. Menjabat aja belum, tapi udah ada ya hal-hal yang wah kayaknya ini ya ke arah pembungkaman nih gitu ya. Udah dikasih disclaimer duluan gitu ya. Disclaimer duluan. Nah, ini saya juga jadi keinget sama momen dimana kasus tragedi Mei 98 gitu ya, yang kasusnya pun udah mandek sejak Trisakti yang kasusnya juga udah mandek sejak 2008 ya. Apalagi sekarang dengan instrumen-instrumen yang bikin kita makin horor gitu ya. Berkas-berkasnya dulu juga udah bolak-balik. Ini gimana nih Mas? Penjelasannya ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau selama pemerintahan Jokowi juga sejak awal gitu ya, ada satu dokumen janji kampanye yang menurut kami sebetulnya bagus gitu ya, namanya Nawacita. Bahkan tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu disebutkan secara eksplisit dalam dokumen janji tersebut untuk diselesaikan secara berkeadilan. Dan itu diulangi di dokumen janji kampanye periode keduanya ketika itu Presiden Jokowi menggandeng Kiai Maruf Amin gitu ya. Tapi yang kita lihat hari ini Jokowi hanya sebatas acknowledge saja, mengakui saja bahwa telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada 12 listnya, mulai dari 65 gitu ya, Jambu Kepok di Aceh, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, penembakan misterius dan lain-lain. Tapi tidak ada langkah maju, langkah konkretnya untuk menyeret para pelaku itu bertanggung jawab di mekanisme peradilan pelanggaran HAM. Nah, jadi betul sudah ada pengakuan, artinya seharusnya kita juga sudah punya yang namanya instrumen Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Di situ menyebutkan bahwa Jaksa Agung yang harus menjadi penyidik dan Jaksa Agung secara ketatanegaraan berada di bawah Presiden. Artinya Presiden sebenarnya tinggal menunjuk saja Jaksa Agung untuk segera meneruskan kasus-kasus ini gitu. Pun sebetulnya kalau kita tanya Komnas HAM sudah lama gitu ya memberikan berkas perkara ke Jaksa Agung. Tapi kan dari kedua institusi ini hanya dipingpong gitu ya. Kita nggak tahu ujungnya kapan. Korban masih menunggu sampai sekarang. Mereka masih
masih menunggu kejelasan terkait dengan nasib misalnya orang tua yang menunggu nasib anaknya. Bahkan beberapa orang tua korban Trisakti, korban Semanggi itu juga sudah beberapa yang meninggal gitu ya, sampai akhir hayatnya belum mendapatkan keadilan bagi anak-anaknya, keadilan hukum bagi anaknya, keadilan substansial ya bagi keluarga korban. Apalagi di masa mendatang, kami memprediksi sih semakin sulit gitu ya, ketika Presiden Jokowi yang saat itu mencitrakan diri sebagai bukan bagian dari Orde Baru, dia tidak memiliki dosa pelanggaran HAM, bukan bagian dari masa lalu, yang tidak punya beban sejarah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tapi sampai hampir 10 tahun ini tidak ada satupun kemajuan signifikan dalam proses penyelesaian, khususnya dalam konteks yudisial. Selain tragedi Trisakti dan juga dalam rangkaian kerusuhan Mei 98 itu kan banyak sekali kasus-kasus seperti yang berbau rasial di Jakarta dan juga banyak kota-kota lainnya gitu, Mas. Intinya kan waktu itu sangat-sangat mengguncang ya. Kita yang anak-anak muda nih yang mungkin dengar cerita belum walaupun banyak sekali informasi luar sana gitu, tapi apa yang bisa anak-anak muda lakukan gitu sih supaya kasus-kasus kerusuhan Mei 98 itu nggak dilupakan begitu aja gitu. Saya mau coba berkaca lagi ke dokumen janji kampanye Presiden gitu ya. Selain dia menyelesaikan secara berkeadilan, dia juga sebetulnya ingin memasukkan berbagai kasus pelanggaran HAM itu ke dalam dokumen sejarah gitu. Nah, kami sangat setuju. Kenapa? Karena bukan hanya dokumen sejarah ya, tapi dia dokumen kurikulum yang ada di SD, SMP, SMA begitu ya. Jadi di dalam sistem pendidikan dia terintegrasi, semua pelajar gitu ya, anak muda bisa mengetahui secara pasti apa yang terjadi ya. Jadi untuk merecall ingatan saja bahwa memang ada sekitar menurut temuan ada 1.300 lebih saat itu korban meninggal, ada yang dibakar, ada yang kemudian dibunuh di tempat, ada yang diperkosa. Banyak sekali kejadian-kejadian mengenaskan pada saat itu yang bangsa ini nggak boleh lupa sama kejadian ini. Kita sebetulnya harus coba untuk lebih bekerja keras sebetulnya untuk memberikan satu recall, peringatan kepada teman-teman yang muda agar bisa kembali melihat ya, mengingat kembali, mengambil satu pelajaran yang penting dalam kerusuhan Mei dan berbagai pelanggaran HAM berat misalnya. Agar ke depan tidak ada satu potensi keberulangan yang terjadi. Bukan tidak mungkin sejarah itu berulang, sejarah kelam itu terjadi lagi di masa mendatang. Tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak akan mendapatkan hal serupa di masa mendatang. Dengan demikian, masing-masing individu kita, ya, apalagi anak-anak muda, sebagai orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan kelak gitu, itu harus betul-betul tahu, betul-betul paham sejarah, betul-betul mengerti apa value soal humanity itu, agar dia ketika misalnya mendapatkan amanah itu, dia tidak mengulang hal-hal serupa. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Yang tidak terlewatkan juga kemarin ini 15 Mei 2024 diperingati sebagai Hari Keluarga Sedunia. Wih, International Day of Families nih. Iya, hari yang dimana gue juga gak bisa memperingati ya. Karena masih coba untuk merasakan, oh gue punya keluarga. Yo, gue masih mensugesti diri gue. Yo, manifesting gue punya keluarga ya, masih kayak gitu. Dan yang uniknya, Indonesia masih menjadi negara dengan peringkat yang cukup besar sebagai negara fatherless country. Jadi yang peran kayak peran ayah dalam keluarga tuh masih dinilai kurang banget gitu ya. Iya, bapak itu tidak menjadi sosok yang hadir gitu. Jadi kalau yatim itu aktif, ya ini yatim pasif ya. Ya, jadi udah ngerasain trialnya sebelum kejadian. I see. Iya benar-benar kayak ya fatherless kids tuh
banyak banget yang mungkin orang-orang nggak tahu kayak Reza Rahardian itu. Dia ya harus sukses karena dorongannya benar-benar gue gak punya bokap nih, gue harus jadi orang sukses jadi. Tapi kan satu sisi juga banyak nih kalau kita lihat kenapa peran ada ayah gitu, peranannya belum tentu juga kan, kayak apalagi di society, di masyarakat yang masih patriarki gitu kan. Ya. Terus yang kayak urusan anak ya urusan mamanya gitu. Ya kamu mah cuman bisa dekat sama ibunya, karena kalau bapaknya tuh kayak orang yang kalau masuk rumah tuh kayak diam-diam pura-pura belajar. Iya, bener. Takut gitu kayak aduh udah datang lagi, aduh kenapa dia datang sih gitu. Iya. Jadi kayak ngasuh anak itu kayak diserahkan sebanyaknya kepada perempuan gitu, kayak dianggap bahwa ya kan yang laki-laki udah kerja nih di luar dan mencari nafkah kan, peran betul. Itu salah satu ini juga sih, faktor juga sih. Bahkan bilangnya bukan lagi pakai kepemilikan dirinya, kayak langsung dilimpahkan seakan-akan tuh cuma punya si istrinya dong. Lah emang bukan anak lu juga ya, gue bikinnya ini ya mandiri ya gitu. Kan enggak ya. Tapi kalau kita balik lagi nih tadi ke soal apa tuh, dianggap bahwa fatherless. Ada satu yang jadi sorotan tuh ya soal kesetaraan itu tadi kan, kayak misalnya yang sempat rame beberapa waktu lalu juga bakal ada ASN dikasih cuti ayah, mendukung supaya si ayah ini hadir dalam pertumbuhan si anak baik secara fisik maupun emosional. Tapi menurut gue sebelum cuti ayah itu disahkan ya kita harus punya asesmen gitu, alat pengukur bahwa ayahnya tuh udah menjalankan perannya sebagai ayah gitu. Jadi takutnya cutinya malah dipakai buat keselingkuhan. Atau dia buat ada me time nih gue nih bisa gitu kan, karena gue sering capek buat kerja. Betul. Terus gue lo di rumah ya, gue mau pergi dulu main sama teman gue gitu. Jadi kayak ada buku gitu monitoring gitu tiap minggu anaknya kayak apakah ayah memberikan kasih sayang, terus anaknya suruh tanda tangan gitu. Terus disetor ke ASN yang emang ngurusin tentang ya ketenaga kerjaan. Oh iya bagus gitu. Jadi baru dikasih cuti. Nah boleh kalian cuti gitu. Kan ini buat ASN nih sejauh ini. Ada yang menarik nih dari tanggapannya dari founder dan CEO-nya CISDI. Ini sebuah organisasi NGO gitu ya yang memajukan pembangunan sektor kesehatan. CEO-nya atau foundernya itu Dia Saminarsi itu bilang gini, bahwa dia setuju nih, mereka sepakat nih dengan adanya cuti ayah buat ASN. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya nggak hanya buat ASN tapi diperluas nih buat sektor-sektor informal gitu, pekerja-pekerja yang lain gitu kan. Iya kan, karena jumlahnya tuh jauh lebih banyak gitu. Jadi bisa diterapkan, dan itu juga kalau misalnya pemberi pekerjaan itu bisa memberikan hal yang sama kan bagus banget ya. Tapi emang bener sih, tidak hadiran sosok ayah tuh salah satu pendorong orang kena penyakit mental di umur tua gitu sih. Kemarin ada penelitian bahwa ternyata hubungan yang tidak baik sama orang tua tuh bisa berdampak sampai kita di umur 40 tahunan. Gila, misalnya kita di masa kecil gitu ke bawah sampai tua, kayak gue gak nyangka sih. Misalnya gue tuh selalu kesal dulu sama teman-teman gue yang bilang kayak ini tuh karena orang tua gue, anjir lu udah umur 20 tahun kenapa sih lu masih nyalain orang tua lu. Tapi setelah gue dibacakan sama penelitian itu kayak gue terbungkam, aduh ternyata sepenting itu ya pengaruh orang tua. Terus gue kayak waduh iya bener sih, kayak karena isi DM gue isinya 80% adalah orang yang kesel karena gak punya sosok ayah. Ayahnya ada tapi AFK tuh biasanya yang kayak gitu-gitu itu. Ya Allah. Contekannya nih data dari surveinya BPS bahwa hanya 37,17% anak-anak usia 0-5 tahun yang diasuh ayah dan ibu kandungnya bersamaan, karena tingginya tingkat perceraian di Indonesia gitu kan. Jadi kayak anak-anak yang broken home gitu terus harus terpisah, ada salah satu peran yang missing gitu kan. Ini topik gue banget sih ini, harusnya gue promo yang ini, bagus banget ini. Ternyata cerai tuh dan akhirnya punya label anak broken home itu majority ya di sini. Nah itu data UNICEF-nya lebih gede lagi nih ya, tahun 2021 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran sosok atau peran ayah, entah karena perceraian, kematian, atau memang ayahnya bekerja jauh gitu. Ya Allah. Kayak, tapi yang gue salut ya bahwa di negara kita yang sangat menjaga nilai kekeluargaan, kita mungkin bisa berkaca kepada peran-peran ayah yang sangat besar ketika mereka punya suatu kekuasaan berbagi kepada keluarga. Iya, dulu tuh ada yang bilang bahwa kayaknya kayak yang sukses tuh anak-anak yang gak punya ayah tuh gak dekat-dekat banget sama orang tuanya gitu. Orang-orang yang gak punya ayah tuh banyak banget contoh-contoh keren gitu ya, misalnya kayak ortunya cerai gitu. Tapi akhirnya anak broken home terpatahkan karena ada orang yang dekat sama bapaknya sampai jadi wapres ya. Itu ya karena yang broken home ya kayak anaknya Ahmad Dhani cuma menang tinju doang. Jadi kayak gue butuh keluarga deh. Tapi jadi harus gitu. Dekat sama bapak lo gitu ya. Kita harus belajar pada sosok-sosok bapak-bapak yang seperti itu ya. Iya gitu. Tapi emang kita emang harus berbagi sama yang dekat dulu sih, dan itu anaknya jadi ya harus merata. Merata ya, namanya juga tukang kayu ya, kalau pengen punya kursi nggak perlu rebutan, bikin sendiri aja gitu. Ya itu dia tadi teman-teman FOMO Sapiens minggu ini.
tentunya tetap ikuti FOMO Sapiens setiap minggunya bareng Aika dan juga bareng sama Eki. Kita ketemu lagi pekan depan. Bye.